Sesampainya Yongki di rumah Miftah, ternyata sahabatnya sedang mendapat amarah dari ayahnya. Yongki tahu jika ayah Miftah juga sama kerasnya dengan abahnya. Makanya Yongki tidak jadi masuk dan memilih berdiri di luar pintu sambil menguping pembicaraan mereka. Apa? Berani-beraninya kamu mau menikah dengan wanita desa dan miskin? Tidak mungkin. Ayah tidak akan mengizinkanmu, bentak Bintara. Ayah, tapi aku mencintainya. Aku tidak mau menikahi wanita lain kecuali Safira. Jawab Miftah memberontak. Kalau kamu berani melawan ayah, maka namamu akan aku coret dari daftar warisan. Dan semua saham kamu akan ayah tarik. Ancam Bintara. Tidak apa-apa. Tetapi aku tetap akan menikahi Safira. Karena dia mengandung anak aku ayah. Apakah ayah tega membiarkan cucu ayah hidup di luar sana menderita? Balas Miftah sengaja berbohong. Safira hamil. Pekik Bintara. Iya ayah. Makanya aku harus segera menikahi dia sebelum aib ini tersebar luas. Bujuk Miftah. Dasar kamu ini. Terus kapan rencana kamu untuk melamar dia? Tanya Bintara mulai reda amarahnya. Karena memang sudah sejak lama menginginkan cucu. Malam ini juga. Tempatnya jauh, nanti kita berangkat sore ini. Jawab Miftah. Kufet. Kenapa dari kecil kamu ini sering merepotkan ayah? Gumam Bintara terlihat garang tapi juga bersemangat. Maaf ayah. Tapi nanti kalau ayah bertemu dengan Safira pasti akan menyukainya. Bujuk Miftah. Mencari perempuan jangan seperti ibu kamu. Hanya mau saat senang dan pergi ketika susah. Mencari wanita yang mau mendampingi saat dalam kondisi apapun. Tutur Bintara. Iya ayah. Makanya aku sudah mengenal dari berbagai kalangan. Dan yang memiliki status bagus belum tentu anaknya juga bagus ayah. Balas Miftah. Ya sudah kalau gitu ayah juga mau bersiap-siap. Jangan sampai keluarga Bintara mempermalukan diri saat acara lamaran. Dan suruh teman kamu masuk tuh. Tidak sopan menguping pembicaraan orang. Balas Bintara berlalu pergi masuk ke kamarnya sendiri. Miftah menoleh. Kemudian muncul Yongki dengan wajah meringis. Gila parah. Ayah kamu masih serem aja. Ujar Yongki. Alah, kayak abah kamu tidak aja. Sindir Miftah. Kemudian mereka berdua tertawa lirih. Karena memang orang tua mereka sangat ketat dan tegas. Mif, tapi setelah aku hampir menjadi orang tua, aku tahu kekhawatiran mereka. Jadi orang tua itu tidak mudah. Karena tidak sekedar bertanggung jawab memberi makan tetapi juga harus bisa mendidik ke jalan yang benar. Kata abah. Anak juga bisa membawa orang tua ke surga, begitu juga sebaliknya bisa menyeret kita ke neraka. Sela Yongki. Kamu sudah dewasa rupanya Yongki. Semoga saja nanti kamu bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anakmu. Jawab Miftah senang. Amin. Begitu juga denganmu Mif. Aku harap kamu bisa menjadi suami yang baik untuk Safira. Jangan kecewakan aku juga. Karena jika kamu melakukan sesuatu yang buruk sama seperti kamu mencoreng wajah aku dan Indria. Balas Yongki. Kamu lebih tahu siapa aku. Sergah Miftah sedikit kesal masih diragukan. Aku kemari membantu kamu untuk persiapan lamaran. Bagaimana? Tanya Yongki mengalihkan pembicaraan. Santai Yong. Pasti sudah diatur oleh ayahku. Kamu tahu kan bagaimana dia? Aku sudah bisa pastikan ayah akan mengajak keluarga besar dan menyiapkan hal-hal yang banyak sebab ayah tidak mau dianggap remeh oleh orang lain. Jawab Miftah. Syukurlah kalau gitu aku bisa pulang dan langsung menuju ke kampung Safira duluan. Kamu nanti menyusul ya. Jangan lupa kalau ada apa-apa kabari aku. Ucap Yongki tenang. Iya Yong, hati-hati ya. Karena kamu membawa istrimu yang hamil. Siap. Assalamualaikum. Pamit Yongki. Waalaikumsalam. Jawab Miftah. Tetapi baru saja beberapa langkah Yongki balik. Miftah sudah berlari memeluk dirinya dari belakang. Ih lepaskan. Kamu kira kita sedang bermain drama. Pekik Yongki merasa risih. Sekali lagi terima kasih banyak Yong. Kalau bukan berkat kamu dan Indria mungkin Safira masih berat menerima aku. Ucap Miftah serius. Iya, buruan lepaskan aku. Jawab Yongki. Miftah melepaskan tangannya kemudian tertawa melihat tingkah Yongki. Perjalanan cukup jauh. Tetapi Indria menikmatinya. Dia duduk di belakang menemani Safira. Kak Indria sebaiknya tiduran saja. Nanti bangun kalau sudah sampai. Bujuk Safira. Aku ingin melihat pemandangan.
Sudah lama aku berdiam diri di rumah terus, jawab Indria. Maafkan aku ya Kak, gara-gara aku kakak jadi repot bahkan sibuk mengurus masalah ini, ucap Safira merasa tidak enak. Iya, ini tidak ada hubungannya denganmu. Tetapi karena aku memang tidak pernah diajak jalan suamiku, jawab Indria sekaligus. Menyindir Yongki, nanti setelah acara lamaran selesai mau kemana? Tanya Yongki. Aku mau jalan-jalan. Nah kan, kamu sendiri yang bingung. Padahal aku malah sering mengajak kamunya bilang malas. Tetapi sekarang bilang aku tidak pernah mengajak, sela Yongki. Indria tertawa. Jika diingat-ingat memang iya. Dirinya lah yang bilang malas. Padahal aku sangat ingin jalan-jalan loh. Melihat berbagai hal tapi aku malas sekali keluar. Aku mudah lelah aja rasanya, ujar Indria. Ya sudah, kalau gitu nonton saja di YouTube. Bereskan, sela Yongki. Safira ikut tertawa. Karena meskipun Indria dan Yongki sedang berdebat tetapi mereka malah terlihat mesra. Sepanjang jalan, Safira mengamati sepasang suami istri yang nampak harmonis itu. Dalam hati Safira juga membayangkan, apakah dia dan suaminya bisa seperti ini. Sedangkan saat ini melihat wajahnya saja Safira sudah merasa kesal. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka sampai juga di perkampungan nenek Safira. Mereka mendapat sambutan yang baik karena sebelum itu sudah memberi kabar terlebih dahulu. Yanti yang menunggu di depan rumah langsung memeluk Safira erat, seolah mereka tidak bertemu selama bertahun-tahun. Aku senang kamu pulang, sapa Yanti. Safira hanya memberi senyuman dan mengajak sepupunya masuk ke rumah. Yongki sendiri bertindak cepat. Setelah memperkenalkan diri dia langsung memberitahu mengenai Miftah dan kelebihan keluarga Miftah. Yongki ingin ketika Miftah datang, keluarga Safira langsung memberikan kesan positif dan juga baik pada sahabatnya. Karena soal lamaran dibilang mendadak, sehingga keluarga Safira juga langsung berusaha menyiapkan berbagai hal sebagai suguhan. Tetapi di ujung sana nenek Safira menangis. Indria yang penasaran mendekatinya. Kenapa menangis, Nek? Tanya Indria. Aku baru saja bertemu dengan cucuku. Tetapi dia malah sudah mau pergi lagi. Aku tidak rela. Aku belum rela berpisah darinya. Jawab. Raminten menangis terseduh-seduh. Safira jadi ikutan sedih. Karena pada dasarnya memang dia masih belum ingin menikah dan bersama neneknya dulu. Nek, nanti bisa ikut Safira ke kota. Bujuk Indria. Tidak. Aku sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah beranjak dari desa ini. Aku tetap ingin hidup di sini. Andaikan menikah aku juga menginginkan Safira dengan lelaki di sekitar sini. Tolak Raminten yang seketika membuat Indria dan Yongki cemas.